Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai indeks harga saham. Pokok bahasannya kali ini adalah konsep dasar dan pengertian indeks harga saham, mengetahui berbagai indeks harga saham di berbagai bursa saham, kemudian dampak aksi korporasi terhadap indeks harga saham, kemudian berbagai jenis perhitungan indeks harga saham, dan indeks saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Ya, lanjut dengan pembahasan mengenai konsep dasar dan pengertian indeks harga saham. Jadi pada saat berinvestasi di bursa saham, ya, rekan-rekan juga perlu mengetahui kondisi perdagangan saham yang terjadi di bursa agar kita dapat mengambil keputusan yang baik dalam berinvestasi pada saham. Nah, sama halnya dengan termometer nih rekan-rekan ya, untuk mengukur suhu di sekitar kita atau juga untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Maka di bursa saham juga terdapat perangkat untuk mengukur kondisi perdagangan saham. Nah, yaitu indeks harga saham. Jadi, para pelaku pasar menggunakan indikator indeks harga saham sebagai pengukuran kinerja perdagangan saham. Indeks harga saham yang paling terkenal pada Bursa Efek Indonesia yaitu IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi indeks harga saham ini sama juga seperti termometer atau barometer ya. Atau juga misalnya kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi hari ini, nah itu kan kita bisa lihat suhunya antara mungkin 28 atau 29 derajat Celcius ya. Kita bisa tahu kan apakah hari ini cerah atau tidak. Nah, itu kira-kira konsep dasar ya dari indeks harga saham. Nah, kalau indeks harga saham di berbagai bursa saham di dunia ini ada lumayan banyak ya. Misalnya ada juga di Indonesia atau di bursa Amerika ya. Nah, yang terkenal indeks Dow Jones mungkin karena kan pernah dengar ya, indeks Nasdaq. Di Inggris ada FTSE ya. Kemudian di Jepang ya, indeks Nikkei. Di Amerika juga ada juga internal ya, S&P 500 dan indeks-indeks lainnya. Nah, saya lanjut dengan pembahasan mengenai dampak aksi korporasi terhadap indeks harga saham. Jadi aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan ya yang tercatat di bursa dapat mempengaruhi jumlah ya maupun harga sahamnya di bursa. Misalnya nih ya, ada perusahaan yang melakukan aksi korporasi stock split. Stock split itu pemecahan saham. Jadi saham itu dipecah ya, 1 menjadi 2 atau 1 menjadi 3 ya. Ya mungkin beberapa waktu lalu ya, mungkin rekan-rekan melihat ada bank yang saham bank yang melakukan stock split ya. Nah, itu sahamnya dipecah karena harga sahamnya mungkin udah mahal ya, sekitar 35.000 ya, mungkin dipecah. Nah, jadi harganya lebih terjangkau. Right issue juga ada right issue nih, misalnya menerbitkan saham baru, ada juga saham bonus dan sebagainya. Nah, maka harga sahamnya di bursa akan berubah dan juga jumlah saham yang beredarnya pun ikut bertambah. Dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar, tentunya akan mempengaruhi perhitungan indeks harga saham. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyesuaian atau adjustment pada nilai dasar dari saham tersebut. Nah, jadi karena jumlah sahamnya berubah, nah tentu saja maka nilai dasarnya juga berubah untuk perhitungan indeks saham tersebut. Saya lanjut dengan berbagai jenis perhitungan indeks harga saham. Ya. Jadi indeks harga saham ini pada dasarnya ada 3 ya untuk perhitungannya. Yaitu pertama dengan menghitung rata-rata tertimbang dari nilai pasar. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak ya digunakan. Jadi metode ini merupakan perbandingan antara nilai pasar saat ini dengan nilai pasar pada hari dasar. Nah, contohnya ada IHSG ini ya, indeks harga saham gabungan. Indeks S&P 500, ada juga mungkin KOSPI ya, yang indeks saham dari Korea, ada juga Hang Seng. Kalau di Bursa Efek Indonesia ini memang kebanyakan pakai
tadi ya, rata-rata timbang dari nilai pasar atau market value weighting ya. Nah, ada kemudian yang kedua, menghitung rata-rata harga saham itu dengan price weighting. Nah, ini. Jadi metode perhitungan indeks ini menggunakan rata-rata aritmatika atau arithmetic mean dari harga saham yang menjadi anggota indeks ya, dibagi dengan jumlah sahamnya. Nah, ini contoh yang terkenal tuh indeks Dow Jones ya. Nah, ini indeks yang sudah sangat tua ya dibandingkan indeks lainnya ya. Kemudian juga ada indeks Nikkei yang di Jepang, Nikkei Stock Average ya. Nah, yang ketiga dengan menghitung rata-rata geometrik ya atau geometric mean. Nah, ini yang mungkin yang paling jarang ya. Metode perhitungan ini menggunakan rata-rata geometris dari pertumbuhan harga saham anggota indeks ya atau return saham. Nah, contohnya ada value line average, industrial dan financial times ordinary share index ya. Nah, ini jadi contoh dari perhitungan indeks harga saham. Nah, jadi kalau rekan-rekan lihat nih baru-baru ini ya indeks harga saham gabungan menembus angka 7.000. Nah, ini jadi satu perkembangan yang sangat baik. Nah, saya lanjut dengan pembahasan indeks saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi di Bursa Efek Indonesia itu saham-saham yang tercatat itu dibagi menjadi beberapa sektor. Ya, di pengklasifikasian disebut dengan JASICA, Jakarta Industrial Classification. Jadi terdapat 9 sektor. Jadi untuk rekan-rekan yang invest di bursa mungkin bisa melihat industrinya. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin invest di, saya ingin sektor pertanian, atau saya ingin sektor pertambangan, atau ada juga mungkin sektor seperti keuangan, ya, ada juga yang mungkin yang infrastruktur atau consumer good. Nah, itu ya. Jadi dapat dibagi menjadi 9 sektor di bursa. Dengan misalnya ada sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri barang konsumsi, ada properti, yang ke-7 transportasi dan infrastruktur, keuangan nomor 8, dan 9 perdagangan jasa dan investasi. Ya, mungkin misalnya nih rekan-rekan, saya ini mungkin barang konsumsi ya, mungkin ya rekan-rekan, karena mungkin industri barang konsumsi ini Indonesia ini pertumbuhannya menarik ya. Misalnya makanan, ya minuman, seperti itu. Kemudian saya lanjut dengan pembahasan indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada banyak ya, kita bisa lihat indeks saham di Bursa Efek Indonesia ada berbagai macam. Ada indeks harga saham gabungan, ada tadi yang indeks LQ45, ada juga indeks syariah. Ada juga mungkin indeks-indeks yang lain yang mungkin dibuat oleh pihak lain, misalnya ada Kompas ya, ada indeks dari bisnis, Pevindo, ada Srikahati, ya, dan sebagainya. Karena kan mungkin bisa melihat, nah ini masing-masing indeks ini memiliki karakteristik sendiri. Jadi kayak contoh tadi ya, mungkin sudah dijelaskan tadi mengenai LQ45 itu terdiri dari saham-saham yang liquid ya, 45 saham yang berkapitalisasi besar dan liquid. Kemudian juga mungkin ada yang syariah ya, mungkin rekan-rekan yang mau investasi di saham-saham yang kategori syariah, dan juga mungkin yang lainnya. Nah, ini khusus indeks LQ45 ya, saya bahas kembali karena ini cukup menarik ya. Ini salah satu indeks yang cukup diperhatikan oleh berbagai investor, baik individu ya maupun institusi. Kenapa? Karena indeks ini ya itu terdiri dari saham-saham yang liquid dan banyak diperdagangkan ya, rame ya. Jadi seperti Dow Jones di Amerika, hanya kalau Dow Jones itu indeks Dow Jones itu terdiri dari 30 saham. Itu jadi kalau di Bursa Efek Amerika itu sahamnya ada banyak, mungkin ada ribuan, tapi indeks Dow Jones hanya terdiri dari 30 itu saham. Kalau di Indonesia ini LQ45, jadi dari sekian ratus ya, mungkin saat ini sekitar ada 600 atau 700 saham ya. Nah, itu LQ45 ini
hanya terdiri dari 45 saham yang memang liquid ya, yang menarik untuk diperhatikan karena memiliki fundamental yang sangat baik. Demikian pembahasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.